Salam sejahtera dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul dusta. Kita semua tahu bahwa dusta adalah suatu dosa. Tetapi kalau berdusta untuk menolong orang lain atau berdusta untuk kebaikan orang lain, maka sebagian orang akan setuju, saudara. Sebentar kita akan belajar apa yang Alkitab katakan tentang dosa dusta ini. Kita baca dalam Wahyu 21 ayat yang ke-8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, perhatikan, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Dikatakan di sini, saudara, bahwa semua pendusta, tidak peduli dusta kecil, dusta besar, dusta putih, semuanya masuk dalam lautan api. Jadi akibat dari dosa dusta adalah jelas, saudara, yaitu lautan api. Mengapa dosa dusta ini mempunyai akibat yang begitu serius, saudara? Kita baca di dalam Yesaya 28 ayat yang ke-15. Karena kamu telah berkata, kami telah mengikat perjanjian dengan maut, dan dengan dunia maut kami telah mengadakan persetujuan. Biarpun cemeti berdesik-desik dengan kerasnya, kami tidak akan kena. Perhatikan, sebab kami telah membuat bohong sebagai perlindungan kami, dan dalam dusta kami menyembunyikan diri. Dikatakan di sini, saudara, orang yang berdusta adalah orang yang sedang mengikat perjanjian dengan maut dan dengan dunia maut, saudara. Jadi mengapa dosa dusta itu mempunyai akibat yang begitu serius, saudara? Yang pertama, dikatakan orang yang berdusta adalah orang yang sedang mengikat perjanjian dengan maut dan dunia maut. Mengikat perjanjian adalah mengikat kontrak, mengadakan kontrak dengan maut dan dunia maut. Yang kedua, saudara, kita baca di dalam Yohanes 8 ayat ke-44. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yang kedua, saudara, orang yang berdusta, dia akan otomatis, saudara, menjadi anak iblis. Dikatakan di sini, iblislah yang menjadi bapamu. Dan yang ketiga dikatakan, iblis yang pendusta itu, saudara, adalah juga pembunuh. Jadi dusta dihubungkan dengan kematian. Yang ketiga, orang yang berdusta akan mengalami kematian rohani sampai kematian kekal, lautan api. Nah ini, saudara, 3 hal mengapa dosa dusta itu mempunyai akibat yang begitu serius, saudara. Pertama, orang yang berdusta, dia sedang mengadakan kontrak atau mengikat perjanjian dengan maut dan dunia maut. Yang kedua, orang yang berdusta, otomatis dia akan menjadi anak iblis. Dan yang ketiga, orang yang berdusta, dia akan mengalami kematian rohani sampai kematian kekal dalam lautan api. Puji Tuhan. Sekarang, saudara, mengapa seseorang bisa berkata dusta, saudara? Dalam Yeremia 9 ayat yang ke-5 dikatakan, yang seorang menipu yang lain dan tidak seorang pun berkata benar. Perhatikan, mereka sudah membiasakan lidahnya untuk berkata dusta, mereka melakukan kesalahan dan malas untuk bertobat. Dikatakan di sini, saudara, karena mereka membiasakan diri untuk berdusta. Jadi rupanya, saudara, dosa dusta ini adalah dosa kebiasaan. Dikatakan mereka sudah membiasakan lidahnya untuk berkata dusta. Jadi untuk melawan dosa dusta yang adalah dosa kebiasaan ini, saudara,
adalah dengan membiasakan berkata benar, berkata jujur. Ya di atas yang ya dan tidak di atas yang tidak. Jadi untuk melawan dosa dusta yang merupakan kebiasaan, kita harus membiasakan diri saudara dengan berkata benar, berkata jujur, ya di atas yang ya dan tidak di atas yang tidak. Biar pada pagi hari ini saudara, firman Tuhan datang menasihati kita semua. Untuk kita semua waspada terhadap dosa dusta ini saudara. Pertama, kita harus jujur terhadap diri sendiri. Kedua, jujur dalam nikah. Jangan ada yang disembunyikan, saudara. Dalam hubungan suami istri, jangan ada sesuatu yang disembunyikan. Dan yang ketiga, jujur dalam pekerjaan, saudara. Jangan korupsi, jangan mengambil hak orang lain, jangan menahan hak orang lain. Dalam rekanan kerja, saudara, harus terbuka, jujur. Dalam bagi hasil, semua harus jujur, saudara. Jangan ada sesuatu yang disembunyikan. Puji Tuhan. Di dalam Amsal 20, saudara, ayat yang ke-17 dikatakan, roti hasil tipuan sedap rasanya, tetapi kemudian mulutnya penuh dengan kerikil. Mungkin orang yang hidup dengan hasil tipuan, dengan korupsi, pada awalnya mungkin ya sedap dikatakan. Roti hasil tipuan sedap rasanya. Rasanya wah enak. Ya. Tetapi kemudian mulutnya penuh dengan kerikil, saudara. Jadi orang yang bekerja dengan tidak jujur, menipu, korupsi, dan lain-lain, saudara. Itu seperti memberi makan keluarganya dengan kerikil, saudara. Nah itu sebabnya, saudara. Mari kita semua introspeksi diri, saudara. Dan kiranya Tuhan menolong kita semua. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat nasihat firman-Mu pada pagi hari ini. Mungkin firman ini keras bagi kami Tuhan. Tetapi kami bersyukur berterima kasih. Inilah bukti cinta-Mu kepada kami. Bukti Engkau mengasihi kami ya Tuhan. Supaya kami tidak masuk dalam lautan api. Tolonglah kami untuk belajar berkata jujur. Tolonglah kami untuk berkata ya di atas yang ya. Dan tidak di atas yang tidak ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolonglah seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada dan semua orang yang Tuhan izinkan mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, berkatilah mereka semua ya Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami sudah alaskan doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.